Budaya dan tata tertib bengkel teknik kendaraan ringan atau TKR. Apa kabar semuanya adik-adik peserta MPLS jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Semoga kalian sehat selalu dan teruslah semangat dalam masa pandemi ini. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dalam mencapai tujuan-tujuan kita dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga perjalanan kita selama 3 tahun ke depan lancar selalu. Saya Nur Afif Edi Nugroho, Sarjana Pendidikan Teknik, akan berusaha menyampaikan beberapa hal tentang budaya dan tata tertib di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Saya adalah salah satu staf pengajar di jurusan, yakni mengampu mata pelajaran perbaikan mesin kendaraan ringan atau PMKR. Saya alumni Universitas Negeri Jakarta atau UNJ tahun 2004. Baik, adik-adik semuanya, kita masih dalam suasana MPLS. Tetap jaga semangat ya, jangan lupa berdoa agar kita diberikan kemudahan. Baik, kita mulai. Dan perlu Bapak sampaikan lagi bahwa kita memiliki tema mewujudkan generasi milenial yang berkarakter kompeten dan religius meskipun belajar di rumah. Oke, tetap semangat ya. Baik, budaya dan tata tertib jurusan TKR. Apa sih budayanya? Nanti kita akan jelaskan. Pada dasarnya budaya dan tata tertib itu tidak dapat dipisahkan. Di dalam sebuah budaya yang maju, bisa dipastikan di dalamnya terdapat tata tertib yang mengikat dengan tujuan keberlangsungan dalam mencapai tujuan. Nah, adik-adik juga pasti paham ya tentang budaya yang selama ini ada di dalam rumah. Untuk apa sih budaya itu dilangsungkan sampai kemudian dipertahankan sampai sekarang. Dan kita akan melihat budaya dan tata tertib di jurusan Teknik Kendaraan Ringan yang alhamdulillah adik-adik diterima di jurusan ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, budayanya apa sih yang di Teknik Kendaraan Ringan ini? Biar kalian juga bisa menyamakan persepsi. Nah, kita memiliki 2 budaya. Yang pertama budaya kompeten dan yang kedua adalah budaya religius. Lalu apa yang dimaksud dengan budaya kompeten? Lalu apa dengan budaya religius? Kita lihat budaya kompeten. Nah, budaya ini ditujukan untuk pencapaian kompetensi siswa, khususnya siswa SMK Negeri 2, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Ya, kita sudah paham yang seperti itu ya. Kemudian bentuknya ya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Kompeten di dalam mewujudkan budaya kompeten di dalam mewujudkan tercapainya kompetensi kita itu apa? Yang pertama, kita persiapan praktikum, yakni dengan olahraga. Artinya kalau anak-anak jurusan teknik kendaraan ringan itu nggak boleh lemah, harus dalam kondisi fisik yang kuat. Juga smart ya, jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, praktikum. Di sini praktikum ada 3, perbaikan mesin kendaraan ringan, tentunya ditunjang dengan pengetahuan juga. Karena mustahil kita pinter praktik, nggak pinter pengetahuannya. Kemudian perbaikan kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian praktikum yang 3, perbaikan sasis dan pesawat tenaga. 3 praktikum ini mencakup seluruh materi pada jurusan teknik kendaraan ringan.
Nah, dari keempat budaya kompeten, budaya yang kita tujukan untuk mencapai kompetensi kita di teknik kendaraan ringan, itu bentuknya seperti apa. Nah, kita lihat persiapan praktikum dengan olahraga. Ya, jadi nggak mustahil kita sebelum belajar, kita olahraga dulu. Tentunya diharapkan tidak terjadi permasalahan-permasalahan tentang fisik kita ketika kita melakukan praktikum. Nah, di sini di gambar ini kita bisa lihat kakak-kakak kelas kalian yang saat ini mungkin sudah bekerja, mungkin sudah melanjutkan pendidikan di tempat lain, mereka melakukan kegiatan ini. Nah, itulah olahraga yang sedikit banyak membantu fisik kita. Terus kegiatan setelah melakukan olahraga sebagai persiapan, tentunya nanti akan ada pembagian-pembagian kelas, di mana pembagian ini sifatnya kontinu ya, tiap melakukan praktikum, sehingga pemerataan pengetahuan dan skillnya itu tercapai. Praktikumnya bentuknya seperti apa? Kalau di bahasa kita adalah kerja bengkel, ya. Nah, terlihat di sana ada seorang siswa yang sedang melakukan praktek pengisian dan pengosongan freon pada sistem pendinginan AC mobil. Di sini juga ada siswa yang sedang melakukan praktik pembongkaran rem atau servis dan pengecekan yang lain-lain terkait dengan sasis. Kemudian ada lagi yang melakukan servis perawatan mesin seperti tune up. Kemudian di sini ada proses pengosongan ya, masih terkait dengan hal yang pertama tadi. Artinya ketika kita tidak memiliki fisik yang kuat, kemudian loyo, kemudian kita tidak semangat, akhirnya untuk menjalankan praktikum pun terjadi kendala yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi kesalahan kita adalah tidak adanya persiapan. Baik adik-adik semua, tetap semangat, jangan lupa. Terus apa yang perlu diperhatikan saat praktikum? Tentu hal ini menjadi salah satu suksesnya selain daripada pengetahuan yang memadai, kemudian keterampilan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ini sifatnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kita lihat yang pertama, rambut harus pendek. Ini untuk siswa ya. Jika ada di TKR seorang siswi, itu rambut harus rapi kalau dia tidak berhijab. Artinya dikuncit. Tidak kemudian dibiarkan tergerai. Kemudian kuku pendek, termasuk juga siswi. Hal ini untuk mengurangi resiko terjadinya cedera atau malas untuk bekerja gara-gara kukunya panjang. Kemudian yang ketiga, mengenakan baju kerja dan sepatu kerja ini juga wajib. Baju kerja atau biasa diistilahkan dengan wear pack dan sepatu kerja biasa diistilahkan dengan safety shoes. Kemudian yang terakhir, tidak mengenakan perhiasan dan jam tangan. Hal ini sangat penting
Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada kakak-kakak kelas kalian yang akan melakukan praktik. Mereka sengaja dikumpulkan untuk kita perhatikan. Yang pertama, lihat tanda panah. Di situ rambut pendek. Lihat tanda panah kedua. Dia menggunakan baju kerja. Lihat tanda panah ketiga. Dia menggunakan safety shoes. Lihat tanda panah keempat. Dia tidak mengenakan perhiasan, baik itu jam tangan, gelang, ataupun cincin. Lihat tanda panah berikutnya. Kukunya tidak panjang atau kuku pendek. Nah, ini penting ya, adik-adik perlu diperhatikan, jangan sampai nanti saat masuk bengkel terlewati. Kemudian berikutnya adalah budaya religius. Budaya ini erat kaitannya dengan attitude kita yang sifatnya pendekatan keagamaan. Dan ini saya contohkan adalah untuk yang beragama muslim. Di sini ada berdoa dan mengaji sebelum belajar. Kemudian saat istirahat disarankan dan diajak untuk sholat berjamaah. Ini penting ya. Dan ini selalu ditekankan di jurusan otomotif, teknik kendaraan ringan, dan diharapkan di jurusan lain juga sama. Ini adalah kegiatan teman-teman mengaji. Ya, jadi sangat penting terutama untuk yang agama muslim. Itu salah satu contoh dari budaya religius. Kemudian selain budaya yang ada, tadi juga disebutkan perihal tata tertib jurusan TKR. Nah, untuk mencapai kelancaran dalam proses belajar mengajar, terutama di bengkel, ini tentu harus adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di bengkel saat praktik, yang kita sebut dengan tata tertib jurusan teknik kendaraan ringan. Kita lihat yang pertama, menggunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan program keahlian. Kemudian menempati tempat sesuai denah atau petunjuk instruktur. Kemudian mengisi daftar pemakaian mesin dan peralatan. Periksa kesiapan peralatan, apabila ada kerusakan alat saat belum memulai, laporkan kepada instruktur atau guru yang ada di situ atau toolman-nya. Kemudian gunakan alat sesuai dengan prosedur penggunaan atau arahan dari instruktur. Kemudian tidak memindahkan alat dari posisi semula tanpa sepengetahuan atau perintah instruktur. Dan masih ada lagi, yakni tidak dibenarkan menggunakan alat di luar jadwal yang ditentukan. Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang praktik atau bengkel. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang membuat suasana ruang praktik menjadi gaduh. Kemudian tidak mencoret-coret ruang praktik, peralatan praktik. Apabila telah selesai kegiatan praktik, meninggalkan ruang praktik dalam keadaan bersih. Ingat, sapu. Jika ada noda-noda, kita pel. Kemudian kondisi listrik harus dalam keadaan mati. Kemudian jika terjadi kerusakan alat karena unsur sengaja oleh siswa, misalnya dimain-mainkan, maka bersedia menerima sanksi dari sekolah. Kemudian yang terakhir, melaporkan kepada instruktur apabila terjadi kerusakan alat bukan karena prosedur pemakaian alat. Nah, tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi. Ingat ya, bukan untuk dilanggar. Terus apa sih tujuan tata tertib? Ya, secara umum tata tertib itu dibuat untuk mencapai keselamatan kerja, yaitu terutama para siswa, karena siswa inilah yang melakukan pekerjaan. Kemudian tercapainya keselamatan kerja agar target belajar tercapai secara optimal. Artinya tidak kemudian mengganggu proses belajar mengajar. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.